pembibitan kelapa sawit. Sebelumnya perkenalkan dulu Bapak, dengan Bapak siapa? Nama saya Tuhaini, dipanggil Tuhan. Baik Pak. Mari tanpa berbasa-basi kita awali wawancaranya. Bidang usaha yang dimiliki Bapak selain pembibitan kelapa sawit ini apa Pak? Bidang usaha yang saya miliki selain kelapa sawit itu ada bidang sepeda motor, tahu, akhirnya saya nggak ada bidang lain. Bengkel sepeda motor ada, sama kebun kelapa sawit. Baik Pak. Lalu sejarah awal atau awalnya gimana Pak bisa Bapak tuh ada usaha pembibitan kelapa sawit? Sejarah awalnya gimana? Secara awalnya saya membuka pembibitan kelapa sawit ini awalnya melihat banyak sekali lahan-lahan masyarakat yang subur, yang tidak produktif, sehingga membuat dorongan di hati saya untuk membuat usaha yaitu pembibitan kelapa sawit. Ini termasuk kayak peduli lingkungan gitu ya Pak? Ya, hitungannya peduli untuk lahan yang tidak produktif, ya, dan lingkungan untuk keberlanjutan juga. Lalu asal bibitnya ada di mana? Untuk asal bibitnya saat ini saya ambil dari PPKS Medan, itu varietasnya DSP Semanggi. Ini kebetulan baru unboxing isi 2000. Selain itu kan tadi namanya varietasnya Simalungun. Nah selain Simalungun ada apa aja Pak? Ada lagi nggak selain Simalungun? Selain Simalungun ya banyak, cuma kebetulan saya ingin menanamnya varietas PPKS Simalungun. Selain Simalungun tuh dari Sriwijaya biasanya orang dulu pakai ada namanya SG5 sama Senklon. Nah mungkin yang banyak di sini dua varietas. Setelah itu modal awal Bapak untuk usaha pembibitan kelapa sawit ini bagaimana Pak? Modal awalnya? Modal awal saya untuk pembibitan kelapa sawit ini menyesuaikan kemampuan. Jadi kalau PPKS ini kalau dihitung modal awal itu satu kolong manasnya itu harganya kurang lebih 8.000 Nah nanti kemudian ditambah sampai di PMN, kemudian dari PN ke MN sampai siap jual itu kurang lebih perlu pembiayaan di angka 30-an. Harga jualnya kurang lebih 20.000, tapi keuntungan paling 20.000 per pokok. Gitu. Tadi kan sebenarnya Bapak bilang ada kombinasinya Simalungun. Nah Simalungun, Sriwijaya itu ada keunggulannya masing-masing nggak? Ada. Jadi kalau Sriwijaya itu buahnya itu lebih banyak tapi kecil-kecil. Kalau PPKS ini buahnya akan besar. Jadi kedua varietas ini mempunyai keunggulan masing-masing. Rotasi akhir tahunannya menang Sriwijaya nih. Tapi saya cenderung pilih Simalungun karena dekat dengan produsen benihnya. Oh, jadi Bapak pilih yang Simalungun ya Pak? Ya. Lalu keuntungan dari Bapak usaha ini, keuntungannya apa Pak? Kalau keuntungan dari finansial ya tadi dari per pokok udah kita hitung-hitung, dari kecambah ini sampai siap tanam itu satu pokok ada 20.000 ya, kalau misalkan 1.000 pokok itu tinggal ngalikan 20.000 kali 1.000 pokok, mungkin itu keuntungan. Itu kan keuntungan secara finansial. Kalau keuntungan untuk masyarakat itu
keuntungan untuk masyarakat yang pasti karena ini ada keuntungan untuk masyarakat, ini bibit bibit asli, bibit unggul. Untungannya yang pasti tidak mengecewakan hasil produksinya, tidak bibit asal-asalan atau bibit maniles. Keuntungannya besar sekali untuk menunjang. Jadi itu menyesuaikan selera masyarakat. Ya, menyesuaikan masyarakat masing-masing jenis yang diinginkan. Ini contohnya. Contoh kelapa sawit karena masih segel ya. Lalu di pengirimannya baru aja ya Pak? Baru ada ini. Gitu. Ada 2.100 UT ya? Ya. Ini harganya segini itu kurang lebih 17. Ya, satu pot ini isi 2.000. Pokoknya satu bijinya 8.000 rupiah belum ongkir. Satu butirnya belum ongkirnya. Ongkirnya itu biasanya itu per kiloan dari pot ini. Kira-kira perawatannya itu gimana? Perawatan Untuk bibitnya gitu dari kecil sampai bisa gitu Pak ya, atau kan khusus kalau tidak ya. Kalau perawatannya itu untuk kelapa sawitnya ada 2 tahapan ya. Yang pertama dari polong kecambah ini ditanam ke polybag kecil namanya PN, itu 3 bulan di PN. Setelah 3 bulan transplanting ke polybag besar namanya MN, main nursery. Nah itu sampai kurang lebih 10 sampai 11 bulan baru jalan. Jadi kesimpulannya tiap bulan itu berusia 1 tahun. Tahapannya seperti itu. DPN-nya 3 bulan, DMN-nya 10 bulan sampai itu. Oke. untuk penanganan seperti hama itu gimana? Kalau untuk penanganan hama guna tanaman itu kita tiap kurang lebih 1 bulan sekali kita lakukan penyemprotan herbisida. Tapi kalau untuk pengendalian penyakit 2 minggu sekali kita harus semprotkan namanya fungisida supaya tidak terkena jamur bocolaria atau fungisida yang lain. Pemupukan 2 minggu sekali. Ini seperti itu. Soalnya kalau nggak dirawat seperti itu akan timbul penyakit karat daun, bocolaria, lain besar banyak lah macamnya. Gitu. Jadi bibit sawit dan cacat kan ada dari genetik. Kalau temannya tumbuh besar, kok itu nggak tumbuh besar kan berarti udah dari genetiknya ada yang cacat. Normatifnya ya 3 bulan kita harus pindah ke pot besar.